Yang terpenting, jangan membohongi diri sendiri. Orang yang berbohong pada dirinya sendiri dan mendengarkan kebohongannya sendiri sampai pada titik di mana dia tidak dapat membedakan kebenaran di dalam dirinya atau di sekitarnya, dan dengan demikian kehilangan semua rasa hormat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dan tanpa rasa hormat dia berhenti mencintai. Rasa sakit dan penderitaan selalu tak terelakkan untuk kecerdasan yang besar dan hati yang dalam. Orang-orang yang benar-benar hebat, menurut saya, pasti memiliki kesedihan yang luar biasa di bumi. Salah dengan cara sendiri lebih baik daripada benar dengan cara orang lain. Apa itu neraka? Saya berpendapat bahwa itu adalah penderitaan karena tidak dapat mencintai. Saya katakan biarkan dunia pergi ke neraka, tapi saya harus selalu minum teh. Manusia hanya suka menghitung masalahnya, dia tidak menghitung kebahagiaannya. Jiwa disembuhkan dengan bersama anak-anak. Saya mencintai umat manusia, katanya, tetapi saya heran bahwa semakin saya mencintai umat manusia secara keseluruhan, semakin saya tidak mencintai manusia secara khusus. Kita terkadang bertemu orang, bahkan orang asing yang sempurna, yang mulai menarik perhatian kita pada pandangan pertama, entah bagaimana secara tiba-tiba, sekaligus, sebelum sepatah kata pun diucapkan. Dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kecerdasan untuk bertindak secara cerdas. Orang kadang-kadang berbicara tentang kekejaman manusia yang binatang, tetapi itu sangat tidak adil dan menyinggung binatang. Tidak ada hewan yang bisa begitu kejam seperti manusia, begitu berseni, begitu kejam secara artistik. Misteri keberadaan manusia tidak hanya terletak pada bertahan hidup, tetapi pada menemukan sesuatu untuk hidup. Berbicara omong kosong adalah satu-satunya hak istimewa yang dimiliki umat manusia atas organisme lain. Hanya dengan berbicara omong kosong seseorang akan mendapatkan kebenaran. Saya berbicara omong kosong, karena itu saya manusia. Tapi bagaimana Anda bisa hidup dan tidak punya cerita untuk diceritakan? Mengambil langkah baru, mengucapkan kata baru, adalah hal yang paling ditakuti orang. Dunia berkata, Anda memiliki kebutuhan, puaskan mereka. Anda memiliki hak sebanyak yang kaya dan berkuasa. Jangan ragu untuk memenuhi kebutuhan Anda, memang, perluas kebutuhan Anda dan minta lebih banyak. Ini adalah doktrin duniawi hari ini. Dan mereka percaya bahwa ini adalah kebebasan. Akibat bagi orang kaya adalah isolasi dan bunuh diri, bagi orang miskin, iri hati dan pembunuhan. Banyak ketidakbahagiaan datang ke dunia karena kebingungan dan hal-hal yang tidak terucapkan. Saya seorang pemimpi. Saya tahu sangat sedikit tentang kehidupan nyata sehingga saya tidak dapat menahan diri untuk menghidupkan kembali saat-saat seperti ini dalam mimpi saya,
karena saat-saat seperti itu adalah sesuatu yang sangat jarang saya alami. Aku akan memimpikanmu sepanjang malam, sepanjang minggu, sepanjang tahun. Saya merasa saya mengenal Anda dengan sangat baik sehingga saya tidak bisa mengenal Anda lebih baik jika kita berteman selama 20 tahun. Anda tidak akan mengecewakan saya, bukan? Hanya 2 menit, dan Anda telah membuat saya bahagia selamanya. Ya, senang. Siapa tahu, mungkin Anda telah mendamaikan saya dengan diri saya sendiri, menyelesaikan semua keraguan saya. Ketika saya bangun, saya merasa bahwa potongan lagu yang sudah lama saya kenal, yang pernah saya dengar di suatu tempat sebelumnya tetapi telah saya lupakan, sebuah melodi yang sangat manis, kembali kepada saya sekarang. Tampak bagi saya bahwa itu telah mencoba keluar dari jiwa saya sepanjang hidup saya, dan hanya sekarang. Jika dan ketika Anda jatuh cinta, semoga Anda bahagia dengannya. Aku tidak perlu mengharapkan apapun darinya, karena dia akan bahagia bersamamu. Semoga langitmu selalu cerah, semoga senyum manismu selalu cerah dan bahagia, dan semoga kamu selalu diberkati untuk momen kebahagiaan dan kebahagiaan yang kamu berikan kepada hati lain yang kesepian dan bersyukur. Bukankah momen seperti itu cukup untuk seumur hidup seseorang? Tidak ada di dunia ini yang lebih sulit daripada mengatakan kebenaran. Tidak ada yang lebih mudah daripada sanjungan. Mencintai seseorang berarti melihat mereka seperti yang Tuhan maksudkan. Manusia adalah misteri. Itu perlu diurai, dan jika Anda menghabiskan seluruh hidup Anda untuk mengurainya, jangan katakan bahwa Anda telah membuang-buang waktu. Saya mempelajari misteri itu karena saya ingin menjadi manusia. Saya dapat melihat matahari, tetapi meskipun saya tidak dapat melihat matahari, saya tahu bahwa matahari itu ada. Dan untuk mengetahui bahwa matahari itu ada, itulah yang hidup. Benar atau salah, sangat menyenangkan merusak sesuatu dari waktu ke waktu. Hal yang mengerikan adalah bahwa kecantikan itu misterius sekaligus mengerikan. Tuhan dan iblis bertempur di sana dan medan perangnya adalah hati manusia. Manusia terkadang luar biasa, penuh semangat, jatuh cinta pada penderitaan. Jika Anda ingin melihat sekilas ke dalam jiwa manusia dan mengenal seorang pria, jangan repot-repot menganalisis caranya diam, berbicara, menangis, melihat betapa dia digerakkan oleh ide-ide mulia. Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika Anda hanya melihatnya tertawa. Jika dia tertawa dengan baik, dia pria yang baik. Kecantikan akan menyelamatkan dunia. Bukan otak yang paling penting, tetapi yang membimbing mereka, karakter, hati, sifat murah hati, gagasan progresif. Anda bisa tulus dan tetap bodoh. Jangan lupa bahwa penyebab tindakan manusia biasanya jauh lebih kompleks dan beragam daripada penjelasan kami selanjutnya.